Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Al-qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para kiai, bunyai, para habaib hadir memberkahi majelis kita, Sayyidil Akh Kiai Haji Ahfaz Faisal Hamid Baidawi, juga para kiai dan bunyai yang lain. Tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim. Hadir juga Fadilatul Habib Mustafa Al-Hadar bersama putra tercinta beliau Fadilatul Habib Ahmad bin Mustafa Al-Hadar, juga para habaib yang lain, semuanya yang kita taklimi. Owner dari PT Sutra Tur Hidayah, Bapak Haji Muhammad Subur bersama istri dan keluarga yang kita hormati, seluruh pimpinan dari cabang-cabang Sutratur yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan, dan selamat untuk Abah Ridwan dari cabang Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan karena prestasi yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Abah Ridwan dan Sutratur Sidoarjo. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi cabang-cabang yang lain, setidaknya bisa menyamai, syukur-syukur nyelip prestasi yang diraih oleh cabang Sidoarjo. Selamat juga untuk Gus Izzuddin yang mendapatkan hadiah Samsung karena tahun ini membawa jumlah jamaah terbanyak 75. Harusnya saya yang dapat karena jamaah saya 100 kurang 3. Harusnya saya yang dapat, tapi nggak apa-apa, orang saya jadi endorse saja di hutang. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, pertama tentu saya mengucapkan dirgahayu yang ke-11 untuk Sutra Tur Hidayah. Mudah-mudahan ke depan makin jaya, makin sukses, maslahah, manfaah dan barokah. Semoga Sutratur makin subur, makin makmur, makin masyhur, makin dukur, makin misuwur. Saya nggak bakal banyak ceramah karena tadi sudah dikasih peringatan sama istri saya, nggak usah ngomong akeh-akeh.
Jadi mungkin nanti setengah jam saja, ada yang jauh lebih penting. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang nilai-nilai dan hikmah yang kita dapat dari perjalanan umrah. Pertama, belajar meninggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah umrah itu nilai pertama yang kita dapat adalah belajar meninggalkan dunia. Kalau ada suami yang pergi umrah, berarti dia sudah belajar meninggalkan istrinya. Kalau ada istri yang pergi umrah sendiri, berarti dia sudah belajar meninggalkan suaminya. Kalau ada suami istri bersama-sama pergi umrah, berarti meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan sawahnya, meninggalkan tokonya, meninggalkan perusahaannya. Karena nggak ada jamaah umroh yang pergi dengan membawa BPKB surat tanah kecuali jamaah gila. BPKB surat tanah aja nggak dibawa, apalagi rumahnya. Walaupun Kaji Haryono punya Alphard 2, roda 1 aja nggak dibawa. Belajar meninggalkan, siap terbang, naik pesawat. Kalau Allah menakdirkan pesawatnya meledak, atau misalnya sampai di tanah haram, ajalnya tiba, umurnya selesai, berarti semuanya ditinggalkan. Dan kita harus siap. Makanya panjenengan semua mau pergi umrah pakai diazani, betul? Selama ini kita tahu yang diazani itu bayi lahir atau orang meninggal. Tapi panjenengan mau berangkat umroh juga diazani. Karena dulu banyak orang yang pergi haji nggak balik lagi. Banyak orang yang pergi menunaikan ibadah haji nggak bisa pulang kembali ke rumahnya, nggak bisa kembali ke tanah air. Makanya kalau ada suami yang pergi haji, banyak istri yang menangis, sedih, khawatir suaminya meninggal dunia. Tapi kalau istri yang pergi, suaminya senyum-senyum saja. Dulu pergi haji itu nggak kayak sekarang. Sekarang waktunya nggak lama. Mulai tahun 1977 sudah ada pesawat terbang Indonesia Saudi Arabia bisa ditempuh dalam waktu 9 jam. Sebelum tahun 1977 pergi haji itu naik kapal laut, pulang pergi kurang lebih 5-6 bulan. Jadi banyak yang perginya masih bujang, pulang udah gandengan. Jadi nikahnya di kapal. Ada yang pergi punya istri, pulang istrinya 2. Dulu Bu, dulu itu dulu. Itu dulu. Nah sekarang kan enggak. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita semua jamaah sutra berangkatnya selamat, sampai pulangnya pun selamat. Amin Allahumma
Amin Allahumma. Tapi setidaknya 12 hari atau ada yang paket 13 hari kita dapat pelajaran, belajar meninggalkan. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti akan berpisah. Ibu-ibu mohon maaf, misalnya, halo? Kayaknya kok nggak siap ya? Siap nggak siap? Mau nggak mau, suka nggak suka, kita pasti akan berpisah. Ibu-ibu mohon maaf, yang katanya cinta banget sama bapak, cinta sama suami, udah sevisi semisi, sejiwa sehati, sehidup semati. Misalnya bapak mati, ibu mau ikut apa tidak? Purun derek napa mboten? Jawaban spontan yang sangat jujur sekaligus menyakitkan. Loh, katanya Pak Haji Dul ora setia kuwi jenenge. Ya mau nggak mau, kita harus siap berpisah dengan dunia yang dalam Al-Quran dunia itu simbolnya ada dua, harta kekayaan dan anak-anak. Mudah-mudahan kita semuanya lulus menghadapi ujian perpisahan yang pertama ini. Amin Allahumma. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari Indonesia kita mengucapkan salam kepada Rasulullah kapan? Setiap sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari Indonesia ke Madinah jaraknya jauh. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan sampai ke Madinah, kita menyampaikan salam kepada Rasulullah. Jaraknya jauh, tapi kali ini kita berada di kota yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa langsung menyampaikan salam kepada beliau. Kita hadir di hadapan beliau, mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Assalamu alayka ya habibi. Matur suwun. Tapi kalau ziarah di makam Rasulullah nggak bisa sambil nyanyi gitu Bapak Ibu. Mesti sampean diusir polisi. Haji, 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 harik haji, harik, harik. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Meleleh air mata. Kalau salam kepada Rasulullah, bapak-bapak lewat di depan makam Rasulullah, menyampaikan salam kepada Rasulullah, buka mata, melek, jangan merem. Sampeyan merem, assalamualaikum ya Rasulullah, melek-melek plek keleke wong. Biasanya sampeyan dari Indonesia jauh jaraknya dengan Rasulullah. Mungkin beberapa di antara jamaah ada yang belum pernah membayangkan bisa sedekat ini dengan Rasulullah. Coba pikir, sedekat ini dengan Rasulullah. Makanya banyak barengan saya itu pernah ada salam nangis-nangis, meleleh air mata, berderai air mata. Takoni koncoe, kenapa kamu menangis? Saya terharu, sedih. Duit entek gue belanja.
Ya Allah. Duit entek nggo blonjo. Dadi nangise gak perkara nyambung nang Kanjeng Nabi, mikir duit entek. Coba kita terharu. Bayangkan Bapak Ibu para jamaah. Jarak kita dengan Rasulullah itu jauh. 1460 tahunan. Udah tahulah 1,5 abad lebih. Jarak antara kita dengan Rasulullah 1,5 abad lebih. Kalau dipakai mata rantai umur manusia, kira-kira udah 30 ke atas. 30 usia ke atas, 30 generasi. Halo? Kita dengan Rasulullah itu jaraknya jauh. Sampean, bapak ibu sampean, mbah sampean, buyut sampean, canggah sampean, munggah kira-kira sampai 30-31 generasi. Coba kita bisa sedekat ini dengan Rasulullah. Kita sukunya beda, bahasanya beda, bangsanya beda, negaranya beda, zamannya beda, waktunya beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq hijrah bersama dengan Rasulullah, hidup bersama dengan Rasulullah, pantas beliau dekat dengan Rasulullah. Utsman bin Affan menjadi menantunya Rasulullah, pantas beliau dekat dengan Rasulullah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, saudara sepupu sekaligus menantu Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, wajar. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, sekamar dengan Rasulullah, wajar kalau dekat. Kita zamannya beda, waktunya beda, sukunya beda, jaraknya jauh, tapi kita bisa sedekat ini dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita bukan cuma dirindukan, dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitalah orang-orang yang disediakan minum dari air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya, ketika Nabi memberikan pertanyaan kepada para sahabat, man a'jabul khalqi imanan, siapa makhluk yang imannya paling ajaib, paling hebat, paling dahsyat? Maka para sahabat waktu itu menjawab, al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul itu imannya paling hebat. Pertama sebelumnya imanul malaikah, imannya malaikat adalah iman yang paling hebat. Kata Rasulullah, enggak, malaikat iman itu wajar, karena malaikat tahu persis perkaranya Allah, enggak ada rahasia-rahasiaan. Wajar kalau malaikat iman. Salah, bukan malaikat. Kemudian para sahabat menjawab, imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Kata Nabi, enggak, nabi rasul imannya hebat, wajar, karena malaikat Jibril langsung datang menyampaikan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau imannya hebat. Salah. Kemudian para sahabat menjawab, ya imanus sahabat, kami para sahabat imannya yang paling hebat. Kata Rasulullah, enggak, kalian para sahabat tiap hari ketemu sama aku, setiap aku menerima wahyu langsung aku sampaikan kepada kalian. Wajar kalau iman kalian hebat. Nabi kemudian menjelaskan, walakin a'jabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Akan tetapi yang imannya paling dahsyat, imannya paling hebat adalah mereka kaum yang datang setelah aku, mau beriman kepada aku, padahal mereka enggak pernah melihatku, mereka enggak pernah berjumpa dengan aku,
Dan Nabi meneruskan sabdanya, ulaika ikhwani, mereka adalah saudaraku. Betapa bangga dan bahagianya kita yang tidak pernah melihat langsung Rasulullah, tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi kita diakui sebagai saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya sholawat. Sayyidina Umar bin Khattab itu punya putra namanya Abdullah. Abdullah bin Umar itu setiap beliau habis bepergian kemana saja, pulang ke Madinah nggak langsung pulang ke rumah, tapi beliau ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan salam dulu. Nggak pulang ke rumahnya beliau sebelum ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sering kali kasih himbauan kepada tour leader maupun mutawifnya sutra untuk jamaah begitu nyampe ke Madinah, jangan lakukan aktivitas apapun sebelum mengucapkan salam dan sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lakukan aktivitas apapun sebelum mengucapkan salam dan sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan doa kepada Allah gak bakalan diterima tanpa ada sholawat kepada Rasulullah. Makanya sampean kalau mau doa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin, harus ada sholawatnya. Sedahsyat apapun doa, kalau nggak dibacakan sholawat, maka doa itu tertolak, nggak bakal diterima, apalagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, ibadah yang paling pokok. Kalau nggak ada sholawatnya, sholatnya tidak sah. Halo, sudah lapar? Ya, sebelum santapan jasmani, tolong didengarkan santapan rohani dulu, biar nanti habis. Saya trauma beberapa tahun kemarin atau kemarinnya lagi itu Pak Haji Subur, banyak yang nggak termakan oleh jamaah, keleleran, kasihan. Saya itu kalau melihat ada daharan yang tidak termakan itu nangis. Karena saya ngerasa saya punya 2.500 lebih anak, itu saya nempur beras tiap bulan antara 13 sampai 15 ton untuk anak-anak. Sehingga kalau ada nasi yang tidak termakan keleleran itu nangis rasanya. Ya Allah, kita kau mulai tak kena anakku gitu. Makanya ini nanti tolong para jamaah jangan bubar dulu sebelum kita sama-sama makan. Ngoten nggih, biar barokah nggih. Nggih. Oke, sholat kalau nggak ada sholawatnya tidak sah. Misalnya sampean lagi sholat, at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. HP bergetar. Belum sempat sholawat, mergo rumangsa HP itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tidak sah. Kenapa? Karena nggak ada sholawatnya. Halo? Majelis apapun, kalau tidak dibacakan sholawat di dalamnya, mutanajjifah. Majelis itu bau bangkai, majelis itu busuk, majelis itu berdarah, majelis itu tidak bakal ada barokahnya. Nyun ngapunten. Orang khutbah termasuk khutbah Jumat, kalau nggak ada sholawatnya, khutbahnya ora sah. Alhamdulillah sudah ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Tidak ada sholawatnya, maka khutbahnya tidak sah. Betapa pentingnya sholawat. Mudah-mudahan di tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, di kebun dari buah yang paling dicintai oleh Rasulullah, buah kurma, lantunan-lantunan sholawat tadi yang dipimpin oleh Habib Ahmad betul-betul langsung sambung dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashlini zalimin. Allahumma sholli
وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ada orang yang sholawatnya nggak suka pakai lagu, bagus pokoknya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang suka pakai, makasih, syukran brother. Ada yang suka sholawat pakai lagu. Sallallahu ala Muhammad. Terus sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang suka sholawat hening, tenang, sunyi, sepi, tidak bersuara. Ada yang suka sholawat pakai dihitung, pakai tasbih. Aslinya jenenge musabbihah, subhah, tapi kita sering sebut tasbih. Sambil diputer ngitung. Ada yang pakai tasbih apa kuwi sing jenenge sing nonggone driji kuwi digital. Nah, tek 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 tek. Bagus. Yang penting bunyinya jelas. Jangan karena nguber hitungan, ngejar jumlah hitungan sampai bunyi sholawatnya ndak jelas. Apa tuh? Kaya mangan tempe panas. Ya perkara nguber, aku harus baca 10.000. Akhirnya ya kaya mangan tempe panas. Monggo jenengan pakai hitungan tasbih wer-wer, pakai tasbih digital, hitungannya berapa monggo, yang penting bunyinya jelas. Dah. Sampeyan yang suka sholawat keras jangan ganggu yang suka sholawat tenang. Kadang-kadang sampean bilang itu saudara kita yang Muhammadiyah nggak suka sholawatan. Salah sampean. Orang Muhammadiyah juga suka sholawatan, cuma nggak dilakukan, nggak keras. Dia suka yang hening. Sampean nggak usah ngaco. Ada jamaah misalnya yang dari saudara kita Muhammadiyah nggak suka keras bacanya, dia memang tenang. Sampean nggak usah ngaco. Sallallahu alaihi wasallam. Ngajak tukaran gitu nih. Biasakan menghargai perbedaan. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim ala habibika khairin Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min. Nah ini enaknya sholawatan bareng-bareng, sholawatan berjamaah. Sing ndak apal, ndak ketoro. Sing penting lambene mangap-mangap. Ganjarane podo. Ganjarane podo. Alhamdulillah. Udah, sekarang nilai yang ketiga dari perjalanan umrah adalah menguatkan niat. Kalau puasa sampean udah hafal niatnya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Kalau sholat usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tapi
Kalau umroh dan haji niat ada tempat khususnya. Puasa itu niatnya nggak ada tempat khusus. Sampean niat di rumah, niat di mana saja bisa. Sholat nggak ada tempat khusus untuk niat. Tapi untuk haji, untuk umroh ada tempat khusus untuk niat. Namanya miqat makani. Halo? Ini mulai ngaji, tolong perhatikan. Aku tahu wetengmu wis kerucuk-kerucuk. Ini penting. Niat. Ini misalnya Mekah. Pak, jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Ini Mekah. Mekah. Madinah tempatnya di atas. Jadi Madinah itu lebih tinggi daripada Mekah. Makanya Madinah lebih dingin cuacanya daripada Mekah. Sekarang lagi musim dingin, apalagi kalau subuh. Kadang sampai 6 derajat, 7 derajat. Makanya sekarang banyak yang ngetutur, bahkan yang sebelah sana itu udah setengah mati. Delok sing lungguh no kursi ndoweh-ndoweh. Halo? Ya memang kademen, hawa dingin kamu mengundang ngantuk, mengundang tidur. Loh, leh guyu sampai hehehe. Loh ya memang Madinah lebih tinggi daripada Mekah. Kalau yang dari Madinah, mikotnya, tempat niatnya di Dzul Hulaifah. Tirone bareng. Dzul. Diingat-ingat namanya apa? Dzul. Awas. Besok ibu-ibu kalau ditanya sama anaknya, ibu kalau dari Madinah mau umroh itu niatnya di mana bu mikotnya? Dul. Pokoknya Dzul Zulaikah. Dzul kok Dzul Zulaikah? Dzul Hulaifah. Loh, apa? Kemarin saya dikasih tahu sama mutawif, katanya niatnya di Bir Ali. Lah apa kok bilang Dzul Hulaifah? Para jamaah, nama lamanya Dzul Hulaifah. Nama barunya Bi'ru Ali, asline ngono. Tapi ilate wong Jawa dadi Bir Ali, padahal aslinya Bi'ru Ali, itu masjid. Tapi ilate wong Jawa Bir Ali. Bi'ru diwaca syahadaten, diwaca sekaten. Kalimah syahadah ya kalimah sodok. Itu wong Jawa. Wong jenenge Abdul Majid itu diceluk Dul Genjit tok. Jadi namanya yang lama itu Dzul Hulaifah, terus jenenge sing anyar Bir Ali. Kayak misalnya sampean ditanya Milad Sutra ke-11 yang ceramah siapa? Anwar Zahid. Enggak, yang ceramah Abah Hamzah. Podo wae. Nah, yang datang dari Najd itu mikotnya, tempat niatnya di Qarnul Manazil. Nah, yang datang dari Yaman itu malah ngingeti wong kuwi kok. Kuwi ngono rundingan yo ana kono. Tahu yo. Koncone wis kono nek digowo. Ora tau roh kowe takun ngomong-ngomong. Malah eteng. Wes pokoke. Happy wedding. Iki. Nah, iya apik ya hasilnya. Apik ya wes. Apik. Apik ya apik, malah pamer-pamer. Kalau aku lebih bersyukur atau ngono. Ndek kok iso enek ae. Iki Pak Subur iki sing ora beres iki. Ngopo
mosok nunggone randon acara lo gak ono ngene. Randon acarane lo gak ono. Malah wis ngalih. Lah ngono wis ngalih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut guys. Oke, tolong perhatikan. Yang datangnya dari Yaman itu tempat niatnya di Jojo. Dan jangan wong serapatan gendah. Aku nomor sama kon ngalih mer, kon ngalih. Nomor kon ngalih, ha kono gawe kon ngalih kandhani. Yang datang dari Yaman, tempat mikotnya di Yalam Lam, malah ra di rumah ngono. Caper kok. Dilanjut ora ki? Jadi nek rumah nonton sayang. Lek teko Yaman, tempat mikotnya ning Yalam Lam, termasuk dari Indonesia. Misalnya mau pergi haji, sampean yang berangkat Makkah dulu, itu biasanya nanti di pesawat ada pengumuman dari pramugari, all our passengers, ladies and gentlemen, kletis-kletis mangan permen. Ben guyuku karo kowe nang tak gasak pisan. Aku kan nang ngapal nu suwe kok. Biden. Apa sih? Lha kok jatah Mas. Lah tapi karena sampean ora ngerti bahasa Inggris, gua anggap koyo pramugarinya koyo wong kemopyok. Ngerti thank you. Padahal gua asline ngasih tahu. Kita sekarang sudah melintas di atas bukit Yalam Lam. Bagi yang mau menjatuhkan niat dipersilahkan. Asli ini ngono, sama ngerti bahasa Inggris. Nah karena dianggap musyakat, ada beberapa jamaah yang memang dia dari bandara Indonesia sudah pakai ihram. Niatnya di Yalam Lam itu non dhuwur karo liwat kuwi. Nah ini juga dikiaskan ada beberapa jamaah yang mau pergi ke Madinah, ke Mekah, niat ihramnya numpak kereta Nah aku rapat setuju, soalnya aku tahu ngalami lali Gus. Wes keliwat, itu wes keliwat lagi niat ngono. Jadi yang paling cocok kalau sutra anjuran saya, aku endorse. Orang endorse kok walaupun diutang dipotong bisa. Orang potongane barang diskon. Meneng tak antum bisa. Nah itu ya naik kereta, oke, naik kereta, tapi afdolnya ngambil mikotnya tetap datang ke Bir Ali. Ngambil mikot di Bir Ali baru ke stasiun. Wong yo gak repot ae lho. Lah kita langsung naik kereta akhirnya paling ada berapa detik itu untuk menjatuhkan niat. Kuwi nek eling, lah nek ora eling. Ngono lho. Yo kencenge ngono kencenge. Wong yo gak repot ae lho. Ke Bir Ali dulu niat. Nah iki engko tak terangno, sik cukup ora iki waktune. Satu. Lho ini sekaligus yang besok insyaallah tanggal 11 besok geser ke Makkah. Ini penting. Jadi sekali lagi menguatkan niat. Nggih. Menguatkan niat. Mudah-mudahan dengan niat umrah ini kita niatkan kuat sekaligus bisa menjalankan ibadah haji. Semoga seluruh jamaah Milad Sutra ke-11 ini dimudahkan dan diizinkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kuatkan niatnya satu. Oke? Nah, kemudian sekarang innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sahnya amal itu sangat ditentukan oleh niat. Ini menurut Imam Syafi'i, mazhab yang kita ikuti. Karena beberapa yang lain bukan sihhatul a'mal tapi kamalul a'mal, sempurnanya amal. Tapi bagi kita niat itu menentukan sah dan tidaknya amal. Contoh sederhana, apa bedanya mandi kita orang beriman dengan mandinya orang yang tidak beriman? Mungkin soal mandi orang yang tidak beriman jauh lebih sering daripada kita. Apa mana semua main pinggir segoro.
omahe pinggir gawan, supere ngadus, tapi mandinya nggak dapat pahala. Kalau mandi kita dapat pahala. Yang membedakan apa? Niat. Bagi orang yang tidak ngerti, umrah itu apa sih coba? Kan rangkaiannya cuma tawaf, sa'i, tahallul, betul? Umrah itu apa sih? Koyok arek dolenan, muter-muter, terus melayu-melayu, ini balik, ini balik, cukur, ya kayak main-main, kayak dolenan. Apa sih umrah itu? Muter-muter, habis itu lari-lari, cukur, gunting, ya kayak orang main-main. Bisa bernilai ibadah karena ada niat. Bisa dipahami? Ya sholat itu kalau nggak ada niatnya ya kayak wong senam, untung jadi duli-duli gendut gobek-gobek. Minggu ini mesti eling ceramahku. Turun jadi duli-duli gendut gobek-gobek. Makanya niat itu penting, gitu loh. Dah. Berikutnya nanti para jamaah dengerin ya.